Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi juga dapat dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi antara lain pengrajin mebel yang merubah kayu menjadi kursi atau meja. Pengrajin mebel sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang berupa kursi atau meja. Contoh lain kegiatan produksi adalah kegiatan di pabrik konveksi, di mana di dalamnya terdapat kegiatan memproduksi pakaian. Pengrajin mebel dan pabrik konveksi yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Kemudian pakaian hasil produksi disalurkan ke toko pakaian untuk dijual kepada konsumen. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen disebut sebagai kegiatan distribusi. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Kemudian masyarakat akan membeli pakaian hasil produksi di toko pakaian. Kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut sebagai kegiatan konsumsi. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Demikian tadi materi tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi tentang kegiatan ekonomi. Selamat belajar!
created using Powtoon. Pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tak sehat. Di sini ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Gangguan yang kedua yaitu asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau dalam keadaan dingin. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang keempat, tuberkulosis atau terkenal dengan TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru tersebut mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Dan gangguan penyakit yang kelima yaitu bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat adanya infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami gangguan sesak nafas. Dan yang terakhir yang keenam adalah influenza atau yang terkenal dengan penyakit flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, Sobat Sumber Belajar, itu tadi keenam gangguan penyakit pada sistem pernafasan. Dan itu terjadi karena dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, waspadailah keenam penyakit ini dengan menjalankan pola hidup sehat agar kita terhindar dari yang namanya penyakit sistem pernafasan. Terima kasih, Sobat. Bola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Jenis-jenis pola lantai. Yang pertama, pola lantai garis lurus horizontal dan pola lantai garis lurus vertikal. Ampun jo maaf oi kami punkan pada
Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.